Cerita novel romantis. Gadis Simpanan Sang Tuan. Bab 09. Pikiran aneh. 2 minggu berlalu dengan cepat, namun selama itu pula, hubungan antara Albert dan juga Monica masih berjalan di tempat yang sama. Tak ada yang berubah. Lelaki keras kepala itu masih saja tidak bisa menerima kehadiran Monica dalam hidupnya, pun tidak bisa menolak. Seperti sekarang, dirinya terus dibujuk oleh sang mama untuk bersedia makan malam berdua dengan tunangannya. Kalau saja bukan Mona yang meminta, pasti sudah ia tolak mentah-mentah. Dirinya boleh dijodohkan, namun masalah sikap, hanya dialah yang menentukan. Lah kembali mematut diri, tak ada semangat apapun yang mendorong dirinya untuk berpenampilan menarik. Ia hanya sekedar membungkus badannya dengan kemeja berwarna navy, dan menyisir rambut ala kadarnya. Namun percayalah, semua itu tak mengurangi ketampanannya yang berada di atas rata-rata. Setelah selesai dengan penampilan, Albert mengambil satu batang rokok, lalu menyalakannya. Lah bukan pecandu berat benda bernikotin itu, hanya saja, saat sedang sakit kepala, ia akan merasa lebih baik jika menghisapnya. Lelaki itu berdiri di depan jendela, satu tangannya yang menganggur, ia gunakan untuk meraih benda pipih yang sudah ia simpan di saku celana. Terhubung. Jun, jemput aku, ucap Albert singkat, lalu kembali mematikan panggilan itu. Sedangkan di bumi belahan lain, wanita itu berkali-kali berganti pakaian, memilah-memilih mana yang menurutnya paling seksi, yang dapat menonjolkan lekuk tubuhnya di depan sang tunangan. Karena ia pastikan, malam ini lelaki itu akan menjadi miliknya seutuhnya. Monica memasangkan satu gaun malam, dengan belahan dada rendah berwarna hitam. Bahkan gaun itu memiliki lubang di punggung, sengaja agar keindahan itu terekspos bebas, untuk seluruh pasang mata di luar sana. Sambil memoles wajah, wanita itu terus menyunggingkan senyum. Yakin, seyakin-yakinnya, rencana yang ia buat akan berjalan dengan sempurna. Karena ia sudah mereservasi tempat untuk dinernya dengan Albert, di restoran favoritnya. Aku sudah melihat otot di perutnya, aku yakin isinya tak jauh beda dengan milik Daniel. Gumam Monica seraya mengulum senyum dengan pikiran kotornya. Karena nyatanya, badan atletis milik Albert yang sempat ia lihat, mampu membuat miliknya berdenyut dan berhasrat. Dan malam ini, adalah waktu baginya, untuk mencoba apa yang menggantung di bawah sana. Tepat jam 8 malam Albert meluncur ke tempat yang sudah ditentukan oleh Monica. Ia duduk menyandar di kursi penumpang, sedangkan di balik kemudi ada sang asisten, Juna. Mata elang itu menatap tajam ke arah lampu jalan yang berganti memerah, dan tiba-tiba saja, ingatannya tertuju pada gadis manis yang selama ini mengisi kekosongan dalam hatinya. Mengingat itu, Albert menarik satu sudut bibirnya ke atas. Lalu meraih benda pipi itu lagi. Pesan. Sedang apa? Satu kalimat itu berhasil ia tulis, namun urung untuk dikirim. Lama menimang, akhirnya ia menghapus kembali pesan itu, lalu menulisnya lagi, lalu dihapus lagi, begitu seterusnya hingga tak terhitung. Dan ujungnya ia hanya menghelat nafasnya, sambil melempar benda itu di samping badannya. Juna hanya melirik sekilas kelakuan sang bos dari balik kaca spion, definisi susah dibikin sendiri, gumamnya cukup di dalam hati. Seperti tahu sedang diawasi, Albert langsung menghunuskan manik matanya ke arah Juna. Apa yang kau lihat? Hah? Tanya Albert ketus. Sontak saja Juna merasa terkejut, bahkan tatapan itu sudah seperti ingin mengulitinya hidup-hidup. Tidak ada tuan. Balas Juna kembali fokus ke arah jalanan. Albert tak peduli pada jawaban Juna, ia kembali menyandarkan kepalanya seraya memejamkan mata. Ia memiliki waktu beberapa menit ke depan, karena jalanan sedang dilanda kemacetan.
Maklumlah, sekarang tepat malam minggu, waktu bagi anak-anak muda keluar bersama sang pacar, atau hanya sekedar berkumpul dengan teman. Tuan sudah sampai. Ucap Juna begitu ia telah memarkirkan mobil dengan sempurna. Si empunya nama perlahan membuka mata, ternyata ia benar-benar tidur, setelah tak berhasil mengirimkan pesan pada Cila. Dengan sigap Juna turun, dan langsung membukakan pintu untuk Albert. Sedangkan lelaki itu, tanpa membenahi letak kemejanya yang terlihat kusut, ia langsung saja mengayunkan langkah untuk menemui sang tunangan, Monica. Menjauhlah, aku akan menghubungimu, jika ada perlu, ucap Albert sebelum melangkah masuk, dan Juna hanya mampu mengiyakan perkataan tuannya dengan mengangguk. Albert ingin datang seolah ia sendiri, padahal ia datang bersama asistennya. Entahlah jika tidak ada Juna, ia pasti akan merasa telah menduakan gadis kecilnya. Dengan langkah tegap Albert terus menyusuri jalan, seraya mengedarkan pandangan, begitu tatapannya tertuju pada seorang wanita yang ia kenal, ia langsung disambut oleh lambaian tangan. Albert hanya memasang wajah datar seperti biasa, lalu kembali melangkah, dan berhenti tepat di depan meja yang telah dipesan Monica. Selamat malam sayang, ayo duduk. Sambut Monica dengan tersenyum semanis mungkin, ia sedikit membusungkan dada, supaya Albert mau melihat dan menyadari penampilannya. Tanpa menjawab apapun, Albert langsung menarik kursi, dan duduk berhadapan dengan Monica. La melirik wanita itu, namun alangkah terkejutnya, karena yang ia lihat adalah Cila. Sial. Albert menggelengkan kepala, mengusir halusinasinya. Sedangkan Monica sudah merasa kegeran, ia pikir Albert sedang mengagumi dirinya yang begitu indah, membayangkan bisa menyentuhnya, dan... pikiran Monica benar-benar sudah jauh sampai ke sana. Apa aku cantik memakai gaun ini, Al? Tanya Monica dengan senyum malu-malu. Sebelum menjawab, Albert melipat kedua tangannya di depan dada, balasnya tanpa melirik sedikitpun. Terima kasih. Kalau begitu kita langsung pesan saja ya. Kamu mau pesan apa? Monica menyerahkan buku menu ke arah Albert, tetapi lelaki itu mendorong perlahan, sebagai bentuk penolakan. Samakan saja, karena setelah itu, aku akan langsung pulang, ujar Albert acuh. Mendengar itu, Monica hanya bisa menelan salivanya frustasi, seraya menghela nafas panjang. Kita lihat saja, benarkah kau akan langsung pulang? Batinnya terus memberi dorongan dan dukungan. Akhirnya tanpa campur tangan Albert, Monica memanggil satu pelayan wanita, ia menyebutkan beberapa menu yang ia yakini Albert akan suka. Itu saja Nona. Tanya sang pelayan setelah mencatat semua pesanan. Monica hanya mengangguk sambil berkedip mengiyakan. Setelah kepergian sang pelayan, Monica mencoba mengajak lelaki itu untuk mengobrol, namun sepanjang waktu berlalu, lagi-lagi tak ada satu kata lain, yang keluar dari mulut Albert selain, dan tidak. Benar-benar keterlaluan. Geram Monica. Hingga tak berapa lama kemudian, semua pesanan Monica berhasil dihidangkan dengan mewah di atas meja, aromanya menguar membuat si perut lapar meronta-ronta. Tanpa pikir panjang, Albert segera memakan makanannya, ingin semuanya segera selesai dan kembali pulang. Sekitar 10 menit, makanan di piring Albert sudah tandas, lalu beralih pada jus jeruk yang ada di samping tangannya. Hanya ia minum setengah. Aku sudah selesai. Ucap Albert seraya meraih tisu, membersihkan mulutnya. Bersantailah, tidak baik baru selesai makan langsung bergerak. Lagi pula, makananku masih banyak. Balas Monica, meminta Albert menemani dirinya. Yang sebenarnya ia menunggu waktu itu tiba. Albert hanya mendesah pasrah. Hingga beberapa menit kemudian, Albert merasa ada yang aneh dengan dirinya. Seperti terbakar,
Ia merasa kegerahan, disertai semangat yang tiba-tiba mencuat minta dilepaskan. Ada apain? Wajah gelisah itu dapat ditangkap oleh mata Monica, ia tersenyum penuh kemenangan. Sebentar lagi, Albert akan ada dalam genggamannya. Semakin lama, Albert semakin tak bisa mengontrol diri, ia bergerak dengan gusar, dan hawa panas dalam dirinya, membuat ia ingin membuka pakaiannya sekarang juga. Namun semua itu ia tahan mati-matian, ia memicingkan mata ke arah wanita di depannya. Curiga. Al, ada apa? Tanya Monica pura-pura khawatir. Dan saat itu juga, tanpa diketahui oleh Monica, Albert buru-buru mengetikkan sesuatu di ponselnya. Lakukan sesuatu, dan cepat bawa aku pergi. Tanpa babi bu, Juna langsung menjalankan tugasnya, sebagai asisten yang siap sedia berada di samping Albert. Dan tiba-tiba saja, seorang pelayan menumpahkan seluruh makanan yang ia bawa tepat di badan Monica. Wanita itu terkejut dengan wajah yang memerah. Marah. Beraninya kau? Bentak Monica, bahkan ia menuding wajah pelayan itu. Sedangkan sang pelayan hanya mampu menunduk takut, seraya terus meminta maaf sebanyak-banyaknya, karena kecerobohannya, ia menumpahkan semua makanan yang ia bawa. Akhirnya karena menjaga image di depan Albert, Monica tak jadi marah-marah. Ia pamit ke kamar mandi dengan hati yang begitu dongkol, karena gaun mahalnya harus rusak terkena tumpahan minyak. Dan saat itu juga, Juna mengambil kesempatan untuk membawa sang tuan yang kondisinya sudah tak karuan. Albert belingsatan. Jun, cepat bawa aku pergi. Ucap Albert dengan menahan semangat. Ah, sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya? Juna mengikuti semua yang Albert perintahkan, ia terus memapah lelaki yang sudah tidak berdaya itu untuk sampai ke parkiran. Namun di saat-saat genting seperti ini, keduanya terpaksa menghentikan langkah, saat mendengar suara gadis yang begitu familiar di telinga mereka. Kak Juna, kakak pacar kenapa? Lanjut ke bab 10.